Oke teman-teman, gue udah lagi di EICMA 2025 di SW Motec booth with Martin May, Hello guys. my boss. So, what do you have for us on this event? New item or Yes, this year all about new items. You will see it in a few minutes. okay? New innovations by SW Motec, real SW Motec products. For example, side carrier based on the system of the well-known Pro tank bags. And also, as you can see over here, kind of a teaser, very interesting for next year. Okay, New segment for SW Motec, the whole off-road topic, okay, which will be covered from us for next year. okay. But- What's with the parachute? Yeah, it's because it was kind of a storytelling for us. Okay, Because it's just so new that we didn't have the time to unpack it yet. It Okay. just landed directly on the EICMA show. okay. And you will have to wait to Open House 2026 until it gets unpacked. Okay. So I have to go back for the Open House 2026 to the Exactly. Rosenberg and then Yes, see for the product. For sure. Oke, oke. So, kita bahas aja apa yang baru dari SW Motec ada di bawah. Dan tahun ini mereka punya konsep booth yang berbeda dan kita akan lihat line up dari SW Motec. Oke, thank you Martin. You can continue with your meetings. Yes. So, I will discuss with them about the lineup and the new Yeah. product. Oke? Great. See you, Benny. Cheers from Germany. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari sisi sini dulu deh. Ini ada tas Legend Gear yang ditaruhnya di motor di bagian belakang, tapi juga bisa jadi pakaian strap buat jalan-jalan, kayak travel bag. Modelnya keren. Yang gue demen dari SW Motec adalah karena dia punya styling, quality itu memang elegan dan cakep. Ngelihat SW Motec itu bukan kayak barang motor doang, tapi jadi kayak barang yang juga very fashionable and jadi kayak barang branded gitu. Di sini mereka sebutnya ada timeless style. Sini ada tank bag Legend Gear, sistemnya quick lock magnetic. Ini yang bikin terkenal banget tentang SW Motec. Nah, dengan sistem magnetiknya, mau pasangnya jadi nggak repot-repot nih. Dia nanti akan cari sendiri lokasinya, udah, kenceng. Dan juga Legend Gear ini posisinya tuh selalu pas gitu. Kualitas dari dalemannya, kualitas dari luarnya, looks di motor, selalu cakep jadinya. Selain yang pakai sistem quick lock, ada juga yang buat kalian yang nggak mau repot, bisa pakai yang Lycro Legend Gear sistem magnetik. Jadi ini polos, ya. Kalau mau pasang di motor, kenceng, Bo. Tuh, ini magnetik tapi neodymium dan super hard. Oh, oke. Terus juga kalian bisa lihat di sini ada accessory bag LE9. Ini udah ada available di Indonesia. Jadi sistemnya bisa kalian pasang di crash bar, di side rack, bisa pasang bahkan pakai sling jadi tas buat jalan-jalan dan macam-macam. Bisa bahkan taruh di bagian handlebar, macam-macam. Ada yang lebih kecil, LE10, ada juga yang LE11. Jadi biasanya buat HP, tapi di Indo sih jarang ya pakai ini. Nah, ini salah satunya dipajang ada motor Royal Enfield terbaru, dan ini motor baru, aplikasi baru, dan banyak part dari SW Motec yang dipasangin. Kayak gini nih. Nah, ini dia pasangin tank bag Legend Gear magnetic. Taruhnya, that's it. Taruh dompet, HP, semua di sini gampang. Dia pakein tail bag, ya. Tail bag ini nih, cute banget. Pakai juga Legend Gear side bag. Ini yang baru. Ini sistemnya V-lock. Nah, gua lagi dikunci. Jadi sistem baru V-lock. Nanti kita bahas. Dan juga bahkan detail di belakang dipasangin yang tadi LE9. Nah, sekarang kita lihat bagian walls ini. Ini ada tank bag yang lebih besar size-nya, disebut sebagai LT4. Sistemnya dibuka, ada sleeve di bagian depan, baru buka lagi. Ada waterproof covernya. Kalau yang luar sini soalnya baru splash proof.
Ini ada tailback baru, Legend Gear, disebut sebagai LR3. Size-nya on point, karena size-nya nggak gede, nggak kecil. Dan accessible-nya juga enak tuh. Luas. Buat barang bawaan yang sedikit-sedikit tuh ngepas. Kalian bisa taruh mau ditaruh di top rack bisa, mau ditaruh di seat passenger belakang juga pas. Nggak ganggu handling, nggak annoying, tapi ya size-nya pas, tapi good looking juga gitu. Lain daripada itu, ini adalah dia punya sistem yang baru. Jadi disebut sebagai V-Lock system. V-Lock system ini adalah sistem lock baru dari SW Motec, di mana dia mengandalkan sistem magnetik baru yang jadinya kalau mau masang itu nanti bener-bener easy banget. Dia langsung cari tempatnya sendiri, langsung nge-lock, dan itu kuat banget. Dan juga tampilannya yang simple. Jadi kalau nggak pakai bags, nanti bener-bener simple. Kalau di SW Motec itu, dia pemahamannya adalah kalau bisa simple, bisa lean, bisa makin ringan, why not? Itu yang dicari gitu. Nah ini tampilan V-Lock-nya, kalau kalian lihat di belakang sini, dengan sistem V-Lock baru, jadi mereka harus develop another bag. Inilah tas yang menjadi andalan untuk penggunaan V-Lock sistem yang baru. Ada yang versi Legend Gear, ada yang versi waterproof bags. Nanti kita lihat, size-nya ada 2. Size pertama, 11 liter. Gua rasa ini size yang paling sweet ya. Size-nya pas banget. Size kedua, 16 liter. Dia lebih panjang ke bawah. Ini kalau yang Legend. Kalau yang waterproof, ini yang 16 liter tampilannya. Ini ada apa nih namanya? Reflective mark. Logo SW Motec. Di bagian samping semua, ini nggak sembarangan cuma hiasan, tapi ini juga bisa digunakan untuk penambahan aksesoris di atas, di samping kanan, samping kiri. Ini yang 16 liter, dan ini size yang 11 liter. Nah, gua akan demoin lu sistem V-Lock itu seperti apa sih? Nah, di sini. Jadi, gua akan buka sekarang. Ini loh sistem V-Lock-nya. Tasnya seperti ini. Ini bagian base belakangnya. Nggak ada tautan, nggak ada pin-pin gitu, nggak ada. Semua clean, bentuknya V. Kalau kalian lihat di sini, ini ada tombol untuk kunci. Jadi kalian akan dilengkapi dengan kunci. Kunci untuk mengunci supaya tas nggak bisa dibuka, dan juga bahkan ini nggak bisa dibuka. Tas dalamannya nggak bisa dibuka, dari V-Lock-nya nggak bisa dibuka. Itu nanti Anda akan mendapat kunci. Ini ada tautan untuk ngebuka sistem V-Lock daripada base-nya. Dan di sini ada tombol untuk ngebuka tutup atas. Nah, sekarang saya praktekin. Untuk masang V-Lock ini ke motor, Anda cukup nggak perlu cari-cari pinnya di mana, nggak perlu posisiin. Dan ini kencang sekali. Oke, bukanya cukup tarik sekali. Pasang. Buka. Pasang. Semudah itu. Hidup dibikin makin lama makin mudah, makin nyaman. Sistem V-Lock ini. Kemudian kalau mau buka tasnya, jadinya kalau dalam posisi kunci, barang Anda di dalam saat di parkiran semuanya aman. Karena ininya nggak bisa diangkat, tutupnya juga nggak bisa dibuka. Kalau mau buka, baru pencet tombol ini. Tutupnya dibuka. Ada sleeve di sini. Lalu buka, dia sistemnya kayak seakan-akan kayak dry bag. Ada kunciannya juga, pin. Open. And this is it. Ini dalamannya. Oke. So, rapiinnya lagi, cukup tutup. Lipat. Lock. Kalau perlu dicopot dari motor,
tarik, bawa. Taruh di motor, dan segitu simpelnya dengan sistem V-lock baru. Cuma, tas ini baru kalian bisa dapatkan nanti di 2026, first quarter 2026. Dan line-up-nya nanti akan dirilis juga kepada kalian motor apa saja kah, karena sistem baru ada di line-up motor-motor baru dan line-up-nya terbatas. Oke? Next, kita akan lihat sebenarnya mau kasih lihat lu tentang seberapa dia waterproof-nya. Sampai mereka melakukan display kayak disiram hujan terus-menerus dan di dalamnya kering. Ini pure 100% waterproof. Oke. Tadinya kita mau bahas tentang motor yang ini. Yamaha MT-07 pakai full perangkat dari SW Motec. Kalian bisa lihat side track-nya tuh dengan sistem V-lock. Jadinya simple banget. Very, very simple. Bukannya begitu yang kita inginkan. Simple tapi kuat, rigid, dan very dynamic. Nah, sekarang karena Martin lagi bikin konten bersama dengan tim media, kita lanjut aja ya ke lain ya. Nah, ini yang tadi Martin bilang. Konsepnya adalah ceritanya, peti kayu ini baru saja landed di EICMA ini, pakai parasut, baru nyampe. Dan ini adalah line up baru yang akan dijual SW Motec tahun depan. Kayaknya 2027, bukan 2026. Dan lu bisa ngintip sebenarnya, ada barang apa di dalam. Bisa nggak ya pakai kamera? Kalau di sini sih bisa, tuh. Maaf teman-teman, memang sengaja dibikin nggak terlihat. Tapi ini adalah berdasarkan permintaan pasar, baik Amerika maupun Asia maupun Indonesia. Soon SW Motec akan punya this new lineup. Tunggu aja waktunya. Sekarang kita lihat lagi lineup apa SW Motec yang dibawa di EICMA 2025 ini. Nah, ada spion bar end dari SW Motec, lalu ada Blaze saddleback. Ini masih jadi salah satu andalan penjualan yang baik di Amerika maupun di Eropa, bahkan di Asia. Jadi tas saddleback bisa universal, ada juga yang dedicated motor. Tasnya softback, simple, kapasitasnya banyak. Dan ya teman-teman kalau yang suka touring di Europe, itu pasti akan ngelihat banyak banget di jalanan pakai barang-barang SW Motec, salah satunya Blaze ini. Terus yang di sini ada lagi displaynya lebih kepada tas sisback waterproof. Ini ada yang size S, ini ada size medium, ini ada yang size-nya large, waterproof. Well, sekarang rasanya trennya lebih banyak orang pakai tas softback, tapi harus ganteng. Lihat nih tas ganteng. Waterproof side bag dari SW Motec. Menurut gue sih, yang di Indonesia paling hot, size yang ini, dan juga size yang small ini. Bedanya apa sama yang tadi yang misalnya baru launch itu? Bedanya, kalau ini, tasnya bisa dibuka kapan aja, nggak bisa di-lock. Dan juga, tas ini, sistemnya pakai SLC carrier, dan dia nggak ada locknya. Jadi, anytime bisa dibuka dengan mudahnya. Oke. Sistemnya SLC, nggak ada locknya. Jadi cuma pakai ini. Nah, sistemnya kalau yang ini kan masih pakai dudukan simpel seperti ini, lalu 3 pin. Jadi pas pasang, sebenarnya memang nggak semudah yang tadi V-lock sih, tapi sebenarnya di motor cukup mudah. Cuma ya karena posisinya tinggi jadi susah. Tapi sebenarnya cukup simpel kalau ada di motor.
Terakhir, gue pengen kasih lihat ini nih. SW Motek itu selain dia punya bikin line up produk-produk yang berhubungan dengan box, carrier, mereka juga bikin part-part protektor kayak gini. Ini adalah part protektor cylinder guard. Jadi mereka punya bahan khusus untuk masalah steel, desain khusus untuk mengukur impact dan kekuatan. Ini buat motor-motor boxer. Terus mereka juga bikin ini loh. Ada apa namanya sebutnya? Lever kit buat gigi dan juga buat rem. Kenapa begitu? Ini semua bahannya billet dan juga seringkali kalau Anda lu pakai motor, seringkali kalau pakai bawaan dari lever bawaan itu seringnya bengkok dan patah. Lu bingung dong kalau lagi adventure, amit-amit ya, lagi jatuh, terus patah lu nggak bisa ganti gigi, ngeremnya nggak bisa dan lain-lain. Tapi kalau part dari SW Motek, dia kuat banget sehingga kalau replace ya amit-amit ada apa-apa, lu tetap bisa continue perjalanan. Itu yang menjadi penting. Dia juga ada bikin footrest yang ada karetnya maupun enggak. Sebenarnya ini karetnya tinggal dibuka jadi besi kalau kalian yang mau main dirt gitu ya, atau mau cari nyaman pakai karet. Gue udah tes pakai ini, kelihatannya barang nggak penting, tapi real time-nya saat lu gantiin yang standar pakai yang ini, entah gimana, gue merasa getaran nggak ke kaki, sangat nyaman, sangat enak. Ini juga barang protektor yang terkenal dari SW Motek, skid plate, crash bar. Crash SW Motek selalu simple, tapi kekuatannya tiada lawan. Terakhir. Gue cuma mau kasih lihat 2 motor andalan, ya di Indonesia juga jadi andalan untuk rider adventure. BMW GS 1300 dan juga Ducati Multistrada V4. Ini 2 motor udah di almost full equipped with the SW Motek product. Jadi sayangnya bagian depan nih belum dipasang protektor headlamp. Tapi nih, dudukan GPS SW Motek bikin. Tuh, dudukan GPS. Sama dia dudukan GPS-nya dipasangin lagi semacam bag. Ada tutupnya segala. Ini buat naruh HP bisa, mau naruh apa juga bisa nih. Tuh. Dan dia sistemnya bisa dibuka. Sistem dari SW Motek. Tinggal taruh, putar, lock. Terus di sini kalian bisa lihat handguard protector by SW Motek. Karena kalau di GS 1300, jadi yang yang plastiknya udah dapet, tinggal kita pasangin railing dari SW Motek bagian handguard. Ini dipasangin tank bag size yang besar. Ini juga dipasangin buat sarung HP, dudukan HP. Juga sistemnya bisa dibuka pasang. Terus kalian bisa lihat di sini untuk crash bar-nya yang bawah ini adalah bawaan dari BMW, tapi yang upper crash bar ini adalah kreasi dari dari SW Motek. Ya. Super sturdy. Ada protektor fog light di depan, ada apa nih namanya? Ini gunanya bukan protektor, tapi ya protect juga bisa, tapi dia juga bisa pasangin tas-tas ataupun ornamen di samping. Ini yang bagian atas. Jadi ibaratnya, nih ya, gue copot ya, mau pasang di samping. Oke. What else? Trax ADV box, side, top box, bisa dipasangin ini kalau kalian mau. Jadi ada bisa pasangin gasoline tank, ada bisa pasangin botol minum, bisa dipasang di depan, bisa dipasang di belakang. Dan untuk aluminium box, Trax ADV masih menjadi benchmark, kuat, vakum. Ada teman yang udah jatuhin box saat dia berjalan 80 km per jam, aman.
Ada yang motornya gabruk, pakai box ini juga masih aman. Terus ini top boxnya dengan sistem Alurek, sistem khususnya, sandaran. Ya, kurang lebih itu untuk BMW GS 1300. Nah, ini yang buat Ducati Multistrada V4. Crash bar-nya nggak main-main. Simple looks-nya, nggak lebay, tapi kokohnya bukan main, karena ini special steel. Steelnya tuh thickness-nya khusus dan metalurgi kekerasannya juga khusus. Bracketnya di poin-poin yang juga nggak sembarangan, semuanya bolt on, plug and play, tidak ada miring, tidak ada mensong. Skid plate perlu kita pakein, terutama buat perlindungan teman-teman amit-amit lagi kena ya batu, ya lagi jumping, ya lagi apes gitu, jangan sampai crankcase bawah bocor atau pecah. Ini kalian lihat ada footpack-nya dari SW Motec, comfort banget, jujur. Pakai ini kaki itu jauh lebih nyaman. Terus ini salah satunya lever kit dari SW Motec. Bawaan standarnya tuh kalau Ducati tuh jatuh patah. Kalau ini billet aluminium, kokoh banget, kuat banget, dan juga foldable bagian tuasnya. Bagian depan ini adalah tank bag WP Pro, size yang besar. Kalau di sini pakainya yang besar-besar begini nih. Terus juga kalian bisa lihat di sini, nah ini dia. Sistem box terbaru, nggak terbaru sih, kita udah announce sebelumnya. Sistem box dari SW Motec yang dust. Enteng, ini bukan aluminium, tapi hard box, tapi juga bukan keras-keras juga. Kalau gue bilang tuh kayak mirip tas presiden. Tapi ini by SW Motec. Ini adalah yang size large, jadi lebar. Gue suka banget desainnya dan juga device-device-nya nih. Pegangan sana sini. Di sini kalau mau bawa barang bisa taruh tumpuk, bisa tinggal ikat. Sini buat pegangan, bisa buat taruh apapun. Dan kalau kalian buka, bukanya simple banget nih. Ada kuncinya, tenang aja. Buka. Oh, gede banget. Udah ada netnya, ada inlay, soft inlay, bawah sama atas. Dan ini kedap. Semua ada seal-nya. Oke, ini size large. Nah, ini pengikatnya di sini. Kalau mau dibuka, tinggal dibuka. Diangkat, tarik. Sistem lock-nya. Ini sistem Alurek-nya. Super strong. Dari SW Motec. Dan modelnya itu loh. Modelnya tuh even Alurek aja, modelnya harus sophisticated. Harus cakep, harus elegan. Lagi nggak pakai box aja juga harus keren. Ini kalau lagi nggak pakai box bisa nanti pasangin plate yang lebar, mau pakai buat iketan barang apapun, atau mau tetap begini aja, tetap keren gitu loh. Pasang baliknya juga cukup mudah. Dia pakai pin, kunci, that's it. Selesai. Cukup mudah. Nah ini size yang large, jadi lebar. Tapi kalau size yang medium, bedanya cuma di lebar. Ini size-nya pas banget menurut gua. Lu lihat ya, desainnya ya. Dengan sudut kaku-kakunya itu loh. Dengan edge-nya kayak gini, logonya mewah. Terus kayak ujung-ujungnya. Lu akan kaget, barang semewah ini harganya very very fair price gitu loh. Jadi dapat barang fungsional, barang mewah, barang elegan, enak dilihat, dan apa ya, pride. Bukannya sama kalau yang ini size-nya. Jadi kalau yang ini size medium. Inlay-nya juga ada, soft inlay. Jadi barang-barang nggak baret. Ini dipasangin net juga. Dan stoppernya kalian bisa setel. Nih. Ini kalau stoppernya gua taruh di bawah. Jadinya kalau dibuka, kalau dibuka jadi kayak gini. Dia ada dua posisi, atau mau yang kayak tadi. Jadi kalau dibuka, bukanya setengah. Cakep.
Begitu kira-kira booth-nya SW Motec di EICMA 2025. Beberapa barang yang dipasang di sini, di show bike juga kalian bisa lihat ada barang-barang dipajang. Semuanya kalian bisa lihat lengkap di website swmotec.com. Dan kalau mau order, tinggal kontak SW Motec Indonesia. Oke? Thank you guys.